Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Mau duduk di sebelah mana, Mbak? Di sebelah sana aja Bu. Silakan. Ya, Bu. Apakah sudah nyaman duduknya, Mbak Alisa? Sudah Ibu. Ya. Sebelum ke sini, apakah ada kegiatan? Nggak ada sih Bu, dari rumah langsung ke sini. Ya. Terus ke sini tadi naik apa, Mbak? Naik motor. Naik motor. Macet ya pasti. Yo, panas banget Bu, aduh. Ya, belum juga diklakson, terus Iya. juga polusi, panas, Iya, bener, segala Bu. macam lah ya. Iya, tuh orang-orang tuh, aduh kenapa sih gak sabaran banget jadi orang. Iya sih. Terus gimana kabarnya Mbak Alisa? Alhamdulillah cukup baik sih untuk hari ini. Syukur, saya senang mendengarnya. Kesibukan Mbak Alisa apa? Ini sih, aku kan selain kuliah, aku tuh ikut organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa itu? Ini, Senat Mahasiswa. Keren ya. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, Kak Alisa atau Mbak Alisa ya? Senyaman nih Mbak aja. Ya, Mbak Alisa aja ya. Iya. Kalau boleh tahu di Senat Mahasiswa, Mbak Alisa jadi apa? Ini jadi Departemen Infocom. Apa itu? Ini sih bagian handle kayak di Instagram, kayak dunia sosmed lah, dunia media Oh, gitu. bagian nge-handle sosmed itu ya? Iya, Bu. Oh, itu ngeri banget sih ya. Iya, harus mikir mau Iya. bikin promosi seperti apa. Iya, kayak harus maju terus gitu ya. Iya, harus aktif, kelihatan aktif gitu. Kayak harus mengikuti terus ya. Iya. Apa yang lagi tren gitu Bener ya. Bu, harus Iya, banget iya, itu. iya. Oke, baik. Tadi Mbak Alisa cerita kan ya kalau jadi senat. Lah, sekarang semester berapa emang? Semester 5 Bu. Aduh, semester 5 itu biasanya lagi sibuk-sibuknya ya. Iya Bu, apalagi MK-nya tuh dar banget, aduh. Terus kalau ada rapat di senat, terus apalagi kalau ada tugas-tugas dari senat itu kayak gimana, Mbak? Ya cukup berat sih, dibilang berat banget itu ya enggak, karena kan dibagi kewajiban juga ya. kewajiban, tapi tugasnya juga nggak diberatkan ke aku, kan ada anggota lain juga, jadi nggak terlalu parah lah ibaratnya. Terus kesibukan yang lain? Aku tuh sering gabut sih Bu, biasanya kalau nggak ada proker itu pasti di rumah tuh nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak anak hilang gitu. Anak hilang gitu. Iya. Terus gabutnya itu biasanya kalau kan biasanya kayak nganggur gitu kan, kan bisa baca sosmed kayak Wattpad, terus kesibukannya lainnya apa? Sebenarnya sih kalau gabut gitu kadang emang sering sih bener apa yang Ibu sebutkan tadi, suka baca Wattpad, tapi kan kadang kalau kita baca tulisan terus kan jenuh ya Bu ya, apalagi kan Wattpad itu isinya cerita, semua ada gambar itu kan, apalagi audionya itu kan nggak ada, jadi daripada aku pusing kadang aku suka masak sih gitu. Kalau boleh tahu biasanya suka masak apa nih? Masak dimsum, masak steak ya, yang susah sih. Keren sih. Biasanya ngerasain gagal apa? Enggak. Alhamdulillah nggak pernah ngerasa gagal, cuman ya itu Keren. resepnya tuh sekali pakai. Oh, keren. Jadi ngebuat lagi tuh udah beda rasanya. Gitu. Ya, berarti nggak pernah ya ngerasain dadar telur gosong gitu? Enggak, alhamdulillah. Keren. Soalnya saya pengalaman gitu. Iya. Ya, berhubung kita sudah terlalu jauh ya, kayaknya Mbak Alisa sudah nyaman dengan saya ya. Ya. Terus kedatangan Mbak Alisa ke sini yang ingin didiskusikan apa? Ini sih Bu, aku tuh kan anaknya tuh suka nunda-nunda tugas ya, walaupun gabut itu kadang masih suka aja gitu nunda-nunda tugas. Nunda-nunda tugasnya itu kemunculannya itu dari kapan? Mungkin sejak akhir-akhir ini aja sih, sejak semester 5 sih lebih tepatnya. Nunda-nunda tugas itu karena apa?
Karena kan aku kan anaknya yang aku bilang tadi gabutan anaknya itu ya. Jadi kalau ada temen ngajak kayak ayo ngafe atau ayo keluar ke mall itu, aku gas-gas aja gitu buat ngilangin stres, padahal tugas tuh masih banyak gitu. Oh, jadi kayak gak peduli gitu ya sama tugas, udah. padahal tugas ini belum selesai. Iya, ada susah sih tugasnya, jadi kayak males aku ngerjainnya. Kenapa tidak didahulukan aja tugas yang menurut Kak Alisa itu lebih gampang? Sebenarnya kalau dibilang lebih gampang itu nggak ada yang gampang ya, Bi ya. Iya, iya. Apalagi udah semester tua ya, Bi ya, itu nggak ada yang gampang. Mungkin karena pada mepet deadline juga, maksudnya biasanya tuh deadline-nya lama kan, dari semester 1 ke semester 4 itu kan deadline-nya tuh jangkanya tuh kadang panjang-panjang, ini jadi pendek-pendek gitu kan, jadi kayak shock gitu ya. Aduh, aku biasanya ngerjain lama santai sambil dicari-cari, ini tiba-tiba langsung gitu kan. Kayak 1 hari 2 hari. Iya, itu kan biasanya jadi kayak aduh aku nggak tahu ini mau diapain lagi, Oh, kayak gitu. nyandet gitu loh. Iya. Terus ada nggak yang ngedorong kayak kamu harus ngerjain tugas dulu, kan kamu belum selesai? Ada nggak dari teman atau saudara atau mana? Kalau dari keluarga sih ada, orang tua itu pastinya menyuruh saya untuk ayo nih dikerjain tugasnya, jangan nunda-nunda gitu. Tapi kadang ya bentar lagi gitu. Kalau dari teman-teman ya ini agak setan emang ya teman-teman gitu ya. Iya, Jadi iya. kadang kalau teman-teman kamu udah ngerjain belum, oh ya udah deh aku juga belum kok gitu. Jadi kayak temanku Gampang kesetanan ya. iya, jadi kalau teman-teman nggak kerjain ya udahlah aku nggak ngerjain gitu, kayak kan mereka belum, ngapain aku duluan kayak gitu. Baik, kan itu tadi kan dari teman ya. Mm-mm. Berarti Kak Alisa itu harus membatasi dari teman itu tadi yang membawa ke negatif. Harusnya sih gitu ya, harusnya kan aku tuh mengurangi hal-hal yang negatif itu tadi. Cuman karena aku tuh kan kayak ya itu tadi sering kesepian, terus juga pasti nggak tahu mau melakukan kegiatan apa, sehingga kan ya udahlah gas-gas aja kayak gitu. Ya kalau dibilang negatif ya nggak negatif banget sih. Gitu. Terus hal apa lagi yang membuat Kak Alisa itu menunda-nunda tugas? Ini Selain sih itu. apa ini namanya, kalau ada notifikasi dari handphone gitu ya, dari TikTok gitu kan, apalagi Scrolling. iya itu apalagi kalau muncul notifikasi kan, sekarang TikTok ada TikTok Shop ya gitu. Yeah. Itu dapat diskon Beli. 50%, Beli. aduh yes, itu langsung apa nih yang diskon gitu. Akhirnya kayak habis lagi fokus di laptop tiba-tiba ada cening dapatkan diskon 50% tuh udah langsung tertarik, gue langsung scroll. Akhirnya tugasnya udah besok aja dimatiin, lanjut scroll lagi itu sih. Terus sampai mepet deadline gitu ya. Ya akhirnya langsung kayak kedebukan gitu. Iya, akhirnya waduh panik sendiri gitu. Terus nih, ada nggak kayak caranya biar Mbak Alisa ini tidak menunda-nunda tugas? Sebenarnya ada kayak apa ya, harusnya kan jadwal, kayak buat jadwal ini hari ini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Cuman kadang jadwal itu ngerasa aku tuh nggak efektif gitu lah. Nggak efektifannya Mbak Alisa ini terjadi karena apa? Ya itu tadi karena apa ya, kan udah di jadwal misal jam segini harus ngerjain ini. Karena aku ke distract dengan sosial media yang sangat menggiurkan itu tadi, sehingga aku jadi melenceng jauh dari jadwal kayak gitu. Berarti ini ya udah kayak nggak jalan gitu. Nggak jalan. Tadi Mbak Alisa bilang ya kalau sering menunda tugas, terus lebih milih main-main dengan teman-teman kayak ngopi, terus ke mall gitu. Iya kan. Bu, benar. Ya, oke. Dari Mbak Alisa tadi cerita kalau sering menunda-nunda tugas, terus lebih memilih
nongki, nge-mall gitu ya. Iya. Gitu sih. Ya. Terus kalau dari skala 1 sampai 10 seberapa? 9 sih. Wih, cukup gede ya Mbak ya. Gede banget tuh. Baik, tujuan Mbak Alisa kesini tuh karena apa? Saya ingin jadi lebih tidak menunda-nunda tugas lagi dan lebih fokuslah dengan apa yang sedang saya kerjakan dan tidak diajak teman-teman itu nggak iya gitu, tapi bisa aku tak tugas gitu. Oh, jadi intinya itu biar tidak menunda-nunda, terus malah memilih main dengan teman-teman, kayak nongki, nge-mall gitu Iya, ya. Oke, dari cerita Mbak Alisa di awal sampai akhir tadi, saya akan menggunakan teknik modeling, di mana teknik tersebut akan membantu Mbak Alisa untuk belajar perilaku baru, seperti mengamati dan meniru perilaku model. Namun, saya hanya bisa membantu Mbak Alisa untuk membayangkan model perilaku yang baru. Apakah bisa mengerti? Iya, Bu, bisa. Nah, oke. Apakah Mbak Alisa sepakat dengan teknik tersebut atau keberatan? Enggak sih, Bu, malah penasaran dengan teknik itu. Baik. Nah, bayangkan aja ya Mbak Alisa, teman-teman Mbak Alisa itu tadi kan banyak tugas. Nah, dia itu juga bisa mengerjakan tugas. Nah, seperti itulah kira-kira. Gimana? Apakah bisa Mbak Alisa? Bisa sih, bisa dibayangkan. Baik, Mbak Alisa tadi kan sudah membayangkan. Berarti sudah ada gambaran gitu. Gimana upayanya tidak menunda-nunda tugas itu? Kalau dari segi pemikiranku sih, ini sih Bu, di awal dikerjain kayak dapat tugas, jadi langsung dikerjain. Maksudnya tuh dikerjain tuh bukan langsung yang langsung selesai semua, tetapi dicari dulu materinya, dicicil dikit-dikit, barulah kita susun ke laptop sehingga tidak perlu waktu yang lama. Kalau kita cari materi kan hanya tinggal dicari, dipahami, terus disimpan di note untuk kita pindahkan. Berarti bertahap ya Mbak. Ya. Baik Mbak Alisa, saya memberi pekerjaan rumah buat Mbak Alisa untuk membuat buku skala, di mana nanti itu ada kayak misal ya hari ini itu kayak nunda-nunda tugas apa enggak, terus besok dan seterusnya. Apakah keberatan Mbak Alisa? Enggak sih, itu mungkin bisa jadi cara yang efektif untuk aku lebih fokus dengan apa yang aku kerjakan dan harus tahu tahu batasan-batasan mana yang harus aku kerjakan dan mana harus aku untuk me time. Baik, berarti bisa diterima ya Bisa. pekerjaan rumah itu tadi. Baik Mbak Alisa, kira-kira dalam 1 minggu ke depan apakah bisa untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu tadi? Aku akan mengusahakan untuk jadi lebih baik. Jadi aku tidak bisa janji, tapi aku bisa berusaha untuk mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Jadi kita sepakat ya Mbak Alisa Iya, ya, sepakat. untuk pekerjaan rumah itu tadi. Melukai. Nah, kalau misal nih, kan ada pekerjaan rumah dari sana. Kalau misal ada kendala di tengah-tengah perjalanan itu tadi, apa yang Mbak Alisa lakukan? Mungkin aku lihat dulu kendalanya seperti apa. Jika kendalanya adalah aku malas, mungkin aku bisa mengatasinya dengan break dulu sebentar, lalu aku kerjakan lagi. Tapi ketika apabila kendalanya itu adalah saya terpengaruh oleh diajak teman-teman ngopi, ngafe, itu mungkin aku bisa menolaknya secara halus. Namun apabila ternyata mereka mendesak saya, mungkin sesekali untuk merefresh otak
saya akan menurutinya. Baik, Mbak Alisa, tadi kan sudah ada kontrak ya, 1 minggu. Saya sudah kasih tugas juga. Nah, apakah proses konseling ini sudah membantu untuk mencapai tujuannya Mbak Alisa ini? Sudah sih Bu, jadi selain saya bisa tahu harus apa untuk tidak menunda-nunda tugas, saya jadi lebih disiplin dalam mengerjakan tugas juga. Baik, sekarang kita akan merencanakan untuk kemajuan kakak dalam 1 minggu ke depan. Nah, bagaimana cara Mbak Alisa untuk mencapai target itu tadi? Ya, aku taruh di buku atau note HP kapan semisal aku hari itu menunda tugas, aku akan catat skalanya semisal 8 atau 9. Tetapi ketika aku tidak menunda tugas, maka aku akan catat di note atau di HP itu dengan skala 1. Baik Mbak Alisa, gimana perasaannya? Udah cukup lega sih, jadi tahu planning apa yang harus aku lakukan ke depannya. Baik, saya akan menutup untuk diskusi hari ini. Kalau misal Mbak Alisa mau, kita akan menjadwalkan ulang untuk berdiskusi lagi. Iya, siap. Untuk Mbak Alisa mau hari apa? Hari Rabu jam 10 aja, apakah Ibu bisa? Bisa Mbak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada sih Bu, sudah cukup. Karena proses konseling sudah selesai, apa ada yang ditanyakan Mbak Alisa? Nggak ada sih Bu, udah cukup. Ya, berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Mbak Alisa. Ya Bu, baik. Kalau itu saya izin pamit terlebih dahulu Bu ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah dan masalah sehingga saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Alisa.